Oke, semangat siang semuanya. Yang Ya, Ya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Walaupun cuaca sudah terlihat mendung. Pertemuan kali ini kita coba melanjutkan yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang flow plan dan juga elevation plan. Nah, saat ini kita akan melanjutkan dengan perencanaan studio plan. Tapi sebelum kita mulai, silakan Ketua kelas Iwang untuk memimpin doa. marilah teman-teman sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba sebelum memulai, kita akan nonton ulasan film kalian. Salah satu film yang diulas oleh teman kalian sudah tampil. Nah, kita coba simak baik-baik ya. Disimak baik-baik. Skip dulu iklannya. Godaan kita selalu diberi kesehatan karena kata Sudah. ini diketahui satu ya aja di rumah. Bagaimana kamu dari Anda. oh my god. Kali ini berhistory tentang film Robot Amir 2.0, di mana film ini mengajarkan kita tentang mengontrol teknologi. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai film ini. Disimak baik-baik ya. Film diawali dengan seorang kakek-kakek yang dikelilingi dengan burung, sedang menaiki tower. Ternyata dia bunuh diri di sana. Scene selanjutnya menunjukkan pemuda-pemudi yang memasuki lab laboratorium. Saat itu muncullah asisten profesor yang sangat cantik. Kita sebut saja namanya Mawar. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, Karena kecantikannya hingga membuat seorang siswa meminta nomor HP-nya. Dan tidak lama dari itu, datanglah sang profesor. Kita sebut saja namanya Yahya. Profesor Yahya adalah pencipta robot. Dan ia menunjukkan bahwa sebenarnya asisten dia adalah robot ciptaannya. Yang seketika membuat pemuda yang meminta nomornya menjadi malu. Seorang siswa di sana menanyakan robot Profesor Yahya yang dulu sering digunakannya. Profesor Yahya menjawab bahwa robotnya sedang dalam perbaikan. Scene selanjutnya, inti permasalahan dari film ini dimulai, di mana saat seorang pemuda sedang menelpon di jalan, tiba-tiba handphonenya terbang. HP tersebut mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal. Saat pemuda itu mengambil HP-nya, seketika HP-nya menunjukkan video burung, dan tidak lama dari itu, HP tersebut terbang layaknya burung sungguhan. Dari kejadian itu, setiap ponsel masyarakat di sana menjadi terbang seperti burung. Mulai dari keluarga yang asik dengan HP-nya masing-masing, anak kecil yang memainkan HP, si tueng yang selfie dengan mayat kakeknya, sampai ke seluruh toko-toko HP. Hingga HP profesor pun ikut terbang saat itu. Seketika situasi di sana menjadi ricuh. Masyarakat yang ketergantungan dengan HP-nya melapor kepada pihak kepolisian.
Mulai dari anak FF sampai anak TikTok hadir di sana. Tapi YouTuber nggak ada, Cuk. Hahaha. Mereka resah karena menurut mereka hidup akan terasa hampa tanpa kehadiran HP-nya. Dan akhirnya semua penjabat sana mengadakan rapat tentang masalah ini. Terlihatlah Profesor Yahya yang menjelaskan bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat langka. Saat Profesor sedang berbicara, Profesor selalu dibantah oleh seorang pemuda yang tidak menyukainya. Singkat cerita, pemilik toko HP di sana sedang menelpon anak buahnya untuk mendatangkan telepon yang baru secepatnya. Karena dalam situasi ini pasti banyak yang akan membeli HP baru. Namun truk pengantar HP tersebut mendapatkan masalah karena seluruh HP yang dibawa terbang keluar hingga membuat truk itu terjungkal. Pemilik toko HP yang menelpon tadi saat perjalanan pulang ia diikuti dengan ribuan HP sampai masuk ke dalam kamarnya. Menyadari itu ia pun terkejut karena kamarnya yang ditutupi dengan ribuan HP. Ia yang ingin keluar dihalangi dengan HP. Seketika HP tersebut masuk ke dalam mulutnya hingga membuat ia tewas. Keesokan harinya datang para penyidik untuk mengetahui penyebab kematian pemilik toko HP. Mawar yang menemukan serpihan HP memberitahu kepada Profesor Yahya bahwa yang membunuh pemilik toko HP tersebut adalah ribuan HP yang masuk ke dalam perutnya, yang seketika membuat polisi di sana menjadi heran. Dari masalah itu, Profesor Yahya menaruh pelacak dalam HP-nya untuk mencari sumber HP yang hilang. Saat HP Profesor Yahya terbang, Profesor Yahya langsung mengecek lokasinya yang berhenti di suatu tempat. Mengetahui itu, Profesor dan Mawar langsung mengecek lokasinya. Saat sampai di lokasi, mereka pun berpencar untuk mencari radiasi HP yang hilang. Dan pada akhirnya, mereka menemukan letak HP masyarakat yang hilang, di mana HP-HP itu berkumpul dan berterbangan menghancurkan tower-tower di sana. Singkat cerita, akhirnya empat negara kembali berlangsung untuk menangani masalah yang terjadi. Profesor Yahya meminta izin kepada sang menteri untuk mengaktifkan robotnya yang dulu. Namun, pemuda tidak senang dengan Profesor tidak setuju, karena robot Profesor Yahya dulu pernah mengalami kerusakan hingga membunuh ayahnya. Mendengar hal itu, Profesor Yahya tidak diizinkan untuk mendengar hal itu, Profesor Yahya tidak diizinkan untuk mengaktifkan robotnya. Pada malam harinya, saat pemilik perusahaan tower yang kita sebut saja Maduk sedang mengendarai mobil, ia dijegat dengan tower pemancar yang bersinar. Melihat itu, ia langsung membanting setirnya hingga terperosok. Saat Maduk mengeceknya, tiba-tiba jalan yang ia tapaki seketika berubah menjadi bersinar. 여기야! 여기요! 아, 군인이시구나! この 오지 마세요! 오지 마세요! 내려오라. 대한민국에 참 잘 오셨어요. 무슨 용사신 거죠? 뭔가 착각하는 것 같은데 그쪽이 북경고요. 놀코리아? 여기가 어떻게... Dan tidak lama dari itu, jalan tersebut menggulung seperti ombak.
Namun beruntung, ia bisa menghindarinya dan masuk ke hutan. Saat ia beristirahat di hutan, teror kembali lagi terjadi. Pepohonan di sana tiba-tiba dipenuhi dengan HP yang bergambar burung dan seketika melahapnya. Di tempat lain, Profesor Yahya dengan asistennya diam-diam mengaktifkan robot lamanya. Dan pada pagi harinya, menara pemancar kembali ingin ditegakkan. Terlihat di sana banyak tentara yang menjaganya. Namun saat itu, teror kembali lagi terjadi. Setelah itu, di rumah wakil menteri kedatangan HP-nya yang berlapis permata. Lihat itu, ia merasa senang. Tetapi HP-nya kembali melayang hingga menampar dirinya dan sampai masuk ke dalam mulutnya. Akhirnya, ia pun masuk ke rumah sakit. Saat menteri datang untuk melihat keadaannya, terlihatlah HP yang berada di dalam perut sang wakil menteri. Karena hal itu, membuat sang menteri panik dan menghubungi Profesor Yahya untuk mengaktifkan robotnya. Pada akhirnya, robot sang profesor pun diizinkan untuk diaktifkan. Di tempat lain, teror kembali terjadi. Robot yang menyerupai burung meneror masyarakat di sana. Saat masyarakat diculik dengan tersebut, datanglah robot sang profesor yang kita sebut saja namanya Misbah. Saat burung menjatuhkan masyarakat di sana, Misbah melakukan aksinya. Menyadari itu, burung langsung marah. Duel pun tak terelakkan. Saat Misbah menaiki tank, Misbah menembaknya dan mengenai sayap burung tersebut. Tetapi dengan mudahnya sayapnya kembali normal. Saat tembakan kembali diluncurkan, burung menghilang. Dan ternyata burung tersebut ada di depan tank Misbah dan melahapnya. Misbah yang berada di dalam perut burung langsung meledakkan tanknya, yang membuat burung tersebut hancur berkeping-keping. Tetapi tidak lama dari itu, burung kembali utuh. Do you want to grow your YouTube channel? Do you want to earn more views, more subscribers, more watch time, and Misbah yang menyadari itu langsung melarikan diri. Tetapi saat itu baterai dia lowbat. Dia pun melihat pemancar untuk mengisi daya baterainya dan menuju ke sana. Burung yang mengejar Misbah tidak bisa menangkap Misbah karena radiasi pemancar di sana sangatlah besar. Dan akhirnya burung tersebut pun pergi. Setelah itu Misbah memberikan informasi kepada profesor. Melalui alat profesor, diketahui bahwa sebenarnya burung tersebut dikendalikan oleh seseorang yang memiliki energi negatif. Menyadari itu, profesor menciptakan alat seperti pemancar yang tidak bisa ditembus oleh burung tadi untuk menetralkannya. Singkat cerita, mereka pun menuju ke lokasi di mana HP tersebut berkumpul. Sampailah mereka di sebuah rumah. Terlihat Misbah yang mengecek situasi di sana. Tidak lama dari itu, Misbah menemukan tumpukan HP dan segera memberitahu kepada Profesor Yahya. Saat alat diaktifkan, tumpukan HP seketika berubah menjadi burung.
dan terjadi perlawanan di sana. Sampai pada akhirnya burung berhasil dinetralkan, dan saat itu muncullah HP yang berbentuk manusia. Saat itu juga muncullah wajah pria yang mengendalikan burung tersebut. Pria itu langsung ingin menghancurkan mobil profesor yang ditahan dengan misbah. Saat itu pria tersebut, yang kita sebut saja namanya Joe, tidak mau berurusan dengan misbah karena ia hanya ingin membunuh manusia, bukan robot. Saat Joe memasuki rumah, kita dibawa flashback, di mana Joe ternyata dulunya adalah seorang ilmuwan. Ia menghabisi seluruh hidupnya demi burung. Karena saat ia lahir, ia yang sudah divonis mati oleh dokter, tiba-tiba datanglah seekor burung pipit. Burung itu mematuk badannya, sehingga saat itu Joe bisa hidup kembali. Dari kejadian itulah Joe bersumpah dalam hidupnya akan menghabiskan waktu hidupnya untuk burung. Namun, karena kemajuan teknologi saat itu, menara pemancar menjadi semakin banyak, yang membuat radiasi menjadi sangat tinggi, hingga menyebabkan burung-burung mati dan terancam punah. Karena radiasi yang sangat tinggi akan mempengaruhi otak burung, menangkap semua gelombang mikro dari langit. Karena langit dipenuhi radiasi dari berbagai menara ponsel, membuat formasi di otak burung menjadi terganggu. Semua upaya untuk mempertahankan kehidupan burung sudah dilakukan dengan Joe, namun tidak satu pun yang memperdulikannya. Joe yang melihat burung mati terus-menerus menjadi kesal dan frustasi. Akhirnya, Joe memutuskan untuk bunuh diri di menara. Misbah yang mendengar hal itu menjadi paham, namun menurutnya, dengan membunuh manusia itu tetaplah tindakan kejahatan. Tidak lama dari itu, Profesor Yahya mengaktifkan alat penetrasi radiasi negatif. When the battle begins, Ayaka enters her Senpo state, then swiftly draws near to her enemies to launch her attack. The versatile Dengan usaha Misbah dan Profesor, akhirnya energi negatif dari Joe dapat diamankan. Pada malam harinya, Profesor Yahya memberitahu kepada semua warga dan pemimpin di sana bahwa HP yang meneror warga ini berasal dari energi negatif dari seseorang, dan energi tersebut sudah berhasil diamankan. Mendengar hal itu, Menteri menjadi senang dan mengizinkan Profesor Yahya untuk memproduksi robot Misbah sebanyak 500 unit. Perkataan itu didengar oleh pemuda yang tidak suka dengan Profesor. Setelah acara selesai, pemuda tersebut pergi ke penyimpanan alat Profesor untuk membebaskan energi negatif yang dikunci oleh Profesor Yahya. Setelah energi tersebut dibebaskan, Profesor Yahya yang sedang tertidur dikagetkan dengan kehadiran Joe. Joe langsung merasuki badan Profesor Yahya. Di kerumunan kota, Profesor Yahya yang sudah dikendalikan oleh Joe langsung membuat onar. Misbah yang melihat ulah Profesor Yahya langsung menghampirinya. Namun ia terkejut saat ia tahu bahwa Profesor sudah dirasuki oleh Joe. Mawar yang melihat Joe langsung mengaktifkan alat penetral radiasi yang seketika langsung diperintahkan Misbah untuk berhenti.
Nah itu akan melukai Profesor Yahya. Joe yang dalam situasi menguntungkan langsung membasmi Misbah. Misbah hanya bisa pasrah karena ia tidak mau melukai rekannya. Akhirnya, Misbah pun dihancurkan dengan Joe. Mawar yang melihatnya langsung mengambil bagian tubuh Misbah dan mengupgrade-nya menjadi versi terbaru. Saat Misbah sudah sadar, Misbah langsung senang dan mengajak Mawar, itulah gak lucu anjing. Lanjut, setelah itu Misbah dan Mawar kembali merakit robot produksinya untuk mengalahkan Joe. Pada pagi harinya, di stadion bola terlihat Joe yang berada di sana. Joe yang melihat penonton yang sedang memainkan HP, langsung mengendalikan HP-nya dan memberitahu bahwa radiasi HP sangatlah berbahaya. Joe pun memberi contoh dengan memasukkan radiasi HP ke dalam badan remaja yang membebaskannya dari alat Profesor Yahya. Dengan sekejap, remaja tersebut seketika menjadi abu. Penonton yang melihatnya langsung lari keluar stadion. Tetapi pintu keluar stadion dihalangi dengan HP. Tidak lama dari itu, datanglah Misbah. Joe yang melihat Misbah langsung terkejut karena versi terbarunya. Pertempuran pun berlangsung dengan sadis. skillacademy.com, pelatihan online nomor 1 di Indonesia, telah membantu lebih dari Saat pertempuran berlangsung, Misbah mengalami kehabisan baterai. Saat Misbah ingin mengisi baterainya, ia dihalangi oleh Joe. Saat Joe ingin menginjak Misbah, datanglah Misbah dengan versi mini yang menaiki burung. Misbah mini mengancam akan membunuh burung tersebut bila Joe menghalanginya untuk membantu Misbah. Di luar stadion,
Mawar mengeluarkan misbah versi mini dengan sangat banyak, yang mereka langsung menyamar menjadi handphone. Misbah yang sudah selesai mengisi baterainya langsung meledakkan misbah yang menyamar menjadi handphone. Warga yang melihat pintu keluar sudah terbuka langsung meninggalkan stadion. Joe yang melihat itu langsung marah, karena kemarahannya yang sangat memuncak membuat Profesor Yahya keluar dari kendali misbah. Joe langsung mengikuti misbah yang mengendarai burung. Sedangkan misbah versi besar memasuki ruang kendali pemancar luar angkasa untuk mengaktifkan energi positif. Tidak lama dari itu, akhirnya Joe masuk ke dalam perangkap, yang seketika membuat energi positif dan negatif menjadi berbenturan. Pada akhirnya, Joe pun berhasil dimusnahkan. Sedangkan Profesor Yahya dirawat di rumah sakit. Saat itu, Profesor Yahya memberitahu kepada menteri agar membatasi radiasi telepon, agar semua makhluk hidup menjadi terjaga. Dan film pun selesai. Oke guys, film ini mengandung pengetahuan yang sangat berarti, di mana kita dalam memainkan teknologi harus dengan hati-hati dan sepantasnya saja. Karena semua hal yang dilakukan dengan berlebihan itu tidak akan berdampak baik. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di Bollywood Story selanjutnya. Sadis! Oke, kalian sudah saksikan ya. Untuk film ini, film yang berjudul apa tadi, Iwan? Ketika HP berubah menjadi robot, Pak. Ketika Android berubah menjadi robot. Jadi robot diadopsi film India, ya. Robot Tamil 2 ya. Ya, Tamil. Oke, kita lanjut ke pelajaran kita. Ya, sudah. Sebelum mulai, bagaimana kesan kalian dengan film Hindi tersebut? Demonya mereka ada makna dari pesan tersebut? Menggunakan teknologi itu baik kita terlihat maknanya tuh ya tuh. Putus-putus. Oh. Oke. Memang sinyal kita selalu begini ya. Oke, kalau gitu kalian simak saja. Jadi kita tidak bisa buah ya. Kita lanjutkan ke perencanaan studio plan. Ini sudah terlihat oleh kalian? Udah. Ya, jadi kita siapkan dulu semua. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, jadi dalam pelajaran kita kali ini adalah bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang perencanaan gambar. Oh, ini saya salah ya. Studio plan ya. Studio plan. Dan mempelajari arti penting perencanaan studio plan dalam film. Apa itu studio plan? Studio plan itu adalah penggambaran studio berikut fasilitas seperti pintu keluar, fasilitas tenis, cyclorama, air service, pelayanan, dan juga penyimpanan,
dan lain-lain. Jadi studio plan ini akan memberikan gambaran di mana sebaiknya set itu diletakkan. Jadi jika set sudah diletakkan di dalam studio plan, maka akan menjadi gambar floor plan dalam studio. Yakni pandangan atas yang digambar pada media 2 dimensi. Atau boleh juga saat ini digambar juga dengan 3 dimensi pun boleh. Yang memperlihatkan seluruh studio dan tata letak setting dalam studio. Kemudian apa sih fungsi studio plan? Mungkin kalian banyak tanya ya. Fungsi studio plan itu adalah untuk memberikan gambaran lokasi dan juga properti secara menyeluruh untuk kepentingan produksi acara TV atau film. Jadi gambar juga berfungsi untuk blocking peralatan bagi divisi videografi, tata suara, tata cahaya, dan divisi lainnya yang terlibat pada saat pembuatan. Nah, ini adalah contoh gambar studio plan. Di sini bisa kita lihat ada pintu balkon, ada tempat tidur, ada ruang tamu. Di sini kitchen set, ada dapur, ini tempat mandi. Nah, ini ada pintu lagi. Ini hanya salah satu contoh ya, banyak yang lain lagi. Kemudian oke, itu yang bisa kita coba pahami tentang studio plan. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, cek, masuk Pak. Ya, masuk. Mau tanya, studio plan itu sama floor plan itu sama nggak Pak? Oke, itu aja. Iya Pak, itu aja Pak. Jadi floor plan dan studio plan. Jadi floor plan itu hampir sama dengan studio plan. Jadi pada prinsipnya tidak begitu jauh beda, hanya saja studio plan ini penampakan yang lebih lengkap. Jadi memang settingan tempatnya, kalau di floor plan itu tampilan atas yang dilihat. Nah, kalau di studio plan ini lebih lengkap. Termasuk set-setnya juga diletakkan lebih lengkap dan lebih terlihat lebih mudah dipahami. Nah, di situ juga biasanya di studio plan itu ditempatkan juga untuk blocking. Nah, seperti kita lihat di sini misalkan ya. Nah, di sini kalau dalam studio plan ini sebenarnya sudah ini masih belum lengkap juga ya, sudah bisa ditempatkan blocking, pengaturan blocking untuk kamera. Misalkan kalau ada talentnya sesuai dengan storyboard, ada di sini. Nah, di mana sih meletakkan kameranya, di sini kah atau di sini kah? Atau ini nanti bisa dibuang, kalau memang ini bisa knockdown bagian salah satu dindingnya, dan kamera bisa dipasang di sini. Mungkin kalian pernah lihat tentang yang lebih diminati, misalkan tayangan tentang film-film acara komedi ya. Jadi seperti misalkan Lapor Pak gitu ya. Nah, jadi supaya kalian bisa lihat sedikit lebih jelas ya, kita coba nonton Lapor Pak sebentar. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan
yang tadi ini ada korelasinya. Saya coba lihat dulu. Saya ganti dulu ya. Nah, ini kan penggambaran berikutnya ya. Nah, ini misalkan di sini lebih lengkap ditempati kalau di studio pen ada titik untuk bagaimana memasangkan lampu, kemudian pintunya di sebelah mana, dan nanti juga berkaitan dengan pintu-pintu lain yang terkait dengan studio ini. Nah, misalkan kita lihat di sini. Ya, berat badan kita harus ideal. Nah, ini kan penampakan ini bagaimana dia di studio plan dia akan menggambarkan secara lengkap itu lagi. Dan kalau perlu disambung dengan misalkan ruangan lain kayak di studio plan ini di sini bentuknya seperti stage. Sinyal kita agak lambat ya. Mungkin Baju model apa? Baju model apa? Dicatat ya? Ya. Dicatat ya? Ya. 25. Pak, yang ini ada satu lagi ruangannya. Ayo, sini kamu. Ayo, sini kamu. Ayo. Ayo. kejihitannya apa? Nah, ini kan Murung terus, kenapa Itu tadi ada pelingan. ini sudah masuk ke ruangan yang lain. Nah, Ini baru satu lagi. kerenan dia. lo harusnya dukung dong Yu. Ya nggak apa-apa. Tadi komandan bilang katanya kinerjanya bagus. Cuma gara-gara nangkap penjahat. Lah kita yang ngejar-ngejar, dia cuma begini doang. Bagaimana? Pian? Nah, itu contoh-contohnya ya. Contoh untuk studio plan, bagaimana penempatan studio plan. Jadi dengan floor plan, pada prinsipnya floor plan itu adalah bagian dari studio plan. Jadi pengembangan dari studio plan, pengembangan dari floor plan itu adalah studio plan. Jadi kalau studio plan hanya penggambaran tanpa atas untuk peletakan set dan lain sebagainya. Sementara studio plan itu lebih komplit lagi semuanya. Jadi lebih lengkap. Fungsinya memang hampir sama lah, tapi dia lebih lengkap. Oke, Pian? Iya, paham Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, karena ini hujannya sangat lumayan lebat, itu di tempat saya sudah banyak bunyi geluduk karena khawatir mengganggu ya sinyal kita. Bagaimana tempat kalian? Apakah hujan juga? Buat saya gerimis aja Pak. Gerimis.
Becky, hujan deras. Oke. Untuk keamanan kita dan kenyamanan kita, saya akan melanjutkan dengan memberikan tugas ya. Tugas kalian adalah membuat perencanaan studio plan sesuai dengan naskah yang telah kamu buat. Jadi kembangkan lagi yang sebelumnya, kalian kembangkan kembali. Karena cuaca tidak mendukung, jadi kalian lanjutkan tugas kalian setelah pertemuan kita ini, dan jangan lupa dikirimkan ke sekolah, ya bisa via Google Classroom atau via WA juga nggak apa-apa, ya ke saya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, silakan ditutup dengan doa, dan kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Silakan, kelas. Teman-teman semua, untuk menutupi pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi minggu depan ya. Jaga kesehatan kalian, jaga diri kalian, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kita live dari Google Meet ini.